Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Nah, bagaimana semuanya kabarnya baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kepada ketua kelasnya, silakan Rizal untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Silakan Rizal. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Rizal. Nah, sebelumnya Ibu ingin meminta kalian untuk melihat teman di samping kalian. Sudah lengkap belum? Apakah ada yang tidak hadir? Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Anis, Hadir Ibu. Anggi, Hadir Bu. Riza, Hadir Bu. Sandi. Gak ada Ibu. Oh, Sandi tidak hadir. Iya, Kenapa? sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan ya semuanya biar Sandi cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi di sini. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Di sini ada yang sudah jalan-jalan ke pantai belum? Aku pernah Atau Bu. misalnya ke gunung? Pernah Bu. Atau ke tempat-tempat lainnya misalnya persawahan atau perkotaan? Aku Bu. Aku Ada? Bu. Aku Ada. Ibu. Atau kalian bisa juga pergi ke rumah saudara kalian yang letaknya itu jauh dari tempat tinggal Aku kalian. pernah Bu. Ada? Aku Ada. Siap, Beni? Beni kamu pergi ke kemana? pantai Ibu. Ke pantai. Oke, Pantai. pantai. Di pantai ada apa saja? Air. Air. Pohon Kemudian kelapa. ikan. Bagus. Kemudian ada pohon kelapa. Oke. Ada lagi yang lain? Aku Bu. Oh, Anggi, kamu kemana? Pegunungan Pegunungan. Ibu. Di sana ada apa saja? Ada pohon mangga. Ada pohon mangga. Oke, pohon mangga. Kemudian ada burung-burung. Ada apa lagi? Ada sungai. Ada sungai. Oh, bagus. Nah, banyak ya ternyata tuh ada pantai, ada yang ke pantai, kemudian ada yang melihat ada air ya, ikan, pohon kelapa. Kemudian Anggi yang ke pegunungan melihat ada pohon mangga, kemudian ada burung, ada sungainya juga. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu tidak? Air, ikan, pohon-pohon, kemudian hewan-hewan itu masuknya ke dalam apa? Oh, hewan Bu. Ada yang tahu tidak? Tumbuhan Nah, Ibu. Ibu kasih tahu ya. Pantai, pegunungan yang di dalamnya itu ada air, kemudian ikan, pohon atau pohon kelapa. Kemudian di pegunungan yang ada pohon mangga, kemudian burung-burung, sungai. Nah, ini semua tuh termasuk ke dalam atau disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di dunia, yang ada di bumi, yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Kemudian akan belajar mengenai macam-macam sumber daya alam. Kita juga akan belajar mengenai pekerjaan apa saja sih yang dapat dilakukan ketika kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, dengan mempelajari mengenai sumber daya alam ini, kemudian mempelajari pekerjaan apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, kita akan mengetahui macam-macam sumber daya alam ada apa saja. Ada sumber daya alam yang di pegunungan, kemudian di lautan atau di tempat lainnya. Kemudian pekerjaan juga. Nah, kita juga dapat mengetahui mengenai bagaimana sih cara memanfaatkan, cara menggunakan sumber daya alam yang baik agar sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu tetap terjaga. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dengan satu kelompoknya itu
terdiri dari 5 atau 6 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, sama kelompok 6 ya. Sudah. 1, 2, 3 ya. Kalian sekarang akan mempelajari tentang sumber daya alam, kemudian tentang pekerjaan yang dapat kita lakukan ketika memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, pembelajaran tersebut akan dilanjutkan dan disampaikan oleh Ibu Cynthia. Kalian pasti akan lebih mengetahui lebih banyak mengenai sumber daya alam. Sudah cukup ya semuanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang dilanjutkan ya belajarnya oleh Ibu. Nah, tadi telah belajar apa dengan Ibu Devi? Oh, tadi mempelajari berbagai lingkungan ya. Ada apa saja lingkungan? Betul, ada pantai. Apalagi? Pegunungan. Iya, lalu sungai, danau. Banyak ya berbagai lingkungan di Indonesia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu istilah dari ciri khas berbagai lingkungan tersebut? Coba tebak. Tadi sudah disebutkan loh oleh Ibu Devi. Tadi di tujuan pembelajaran, apa kata Ibu Devi? Betul, mempelajari mengenai sumber daya alam. Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diperoleh dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya alam. Seperti tadi di pantai ada ikan, lalu ada tumbuhan laut, ada hewan-hewan laut juga banyak. Di pegunungan ada pepohonan, banyak airnya, tanahnya subur. Nah, itu adalah sumber daya alam yang ada di berbagai wilayah. Nah, sekarang Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik ya. Tadi udah dibagi kelompok oleh Bu Devi. Bagus. Nah, sekarang sudah duduk berkelompok. Oke. Ini anak-anak, Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Coba bagikan dulu ya. Nah, sudah kebagian tiap kelompok? Oke, sekarang coba lihat terlebih dahulu. Di belakang lembar kerja peserta didik, Ibu selipkan satu buah gambar. Nah, di situ masing-masing kelompok berbeda-beda ya gambarnya. Nah, itu adalah berbagai bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, coba sekarang lihat terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, pertama kalian isi terlebih dahulu identitas ya, seperti nama anggota kelompok, nama kelompok, hari, tanggal, dan yang sebagainya. Nah, lalu kalian lihat judul dari LKPD itu, ya, yaitu mengenai sumber daya alam yang dihubungkan dengan berbagai pekerjaan. Nah, lalu kalian boleh baca tujuan pembelajarannya apa saja. Nah, selanjutnya kalian ikuti langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, amati gambarnya. Nah, itu gambar dari berbagai lingkungan alam yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, coba kalian tulis apa saja potensi alam dari berbagai lingkungan alam yang ada di gambar kalian. Lalu yang ketiga, kalian juga coba cari jenis pekerjaan apa sih yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut. Nah, lalu kalian nanti setelah beres mempresentasikannya ke depan tiap kelompok. Nah, saat presentasi, kelompok yang lain harap menyimak dan boleh menulis apabila ada catatan yang penting ya. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, kalian kan punya buku ya? Nah, coba kalian selain kalian mencari berdasarkan pengalaman, coba cari juga di buku. Siapa tahu ada berbagai potensi alam yang belum kalian ketahui. Oke, selamat mengerjakan. Oke, tadi tiap kelompok sudah mempresentasikan dengan baik.
Nah, sekarang Ibu akan coba bahas satu persatu mengenai berbagai lingkungan alam dan ciri khas yang ada di lingkungan alam tersebut. Nah, tadi selagi kalian presentasi, Ibu juga telah merangkum beberapa potensi alam yang telah kelompok 1 sampaikan. Tadi kelompok 1 kebagian gambar apa? Pantai. Ya, sekarang kita bahas satu persatu potensi alam yang ada di pantai. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa sumber daya alam itu bisa dibagi. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Ada yang tahu biotik dan abiotik itu apa? Coba, tadi di buku juga ada loh. Siapa yang mau jawab? Oke, apa biotik? Ya, betul. Biotik adalah sumber daya alam yang hidup, sedangkan abiotik adalah sumber daya alam yang tidak hidup atau mati. Jadi, biotik abiotik ini dua hal yang berkebalikan. Biotik adalah makhluk hidup dan abiotik makhluk tak hidup. Oke, sekarang kita klasifikasikan mana dari potensi alam ini yang termasuk biotik dan abiotik. Oke, yang pertama adalah garam tadi. Betul ya, biasanya di pantai para nelayan juga selain menangkap ikan, mereka juga membuat garam. Nah, garam ini terbuat dari air pantai yang asin dengan berbagai pengolahan sehingga bisa menjadi garam. Nah, coba, garam biotik atau abiotik? Betul, garam termasuk abiotik. Karena garam bukan makhluk hidup. Nah, yang kedua ikan. Oke, benar ya. Di pantai atau ke sananya laut, ikan sangat melimpah ruah. Banyak berbagai ikan yang ada di laut Indonesia. Nah, ikan ya, selain dikonsumsi oleh warga sekitar, bisa juga dijual. Bisa dijual atau dibuat berbagai bahan makanan yang enak, sehingga bernilai jual tinggi. Nah, ikan termasuk apa? Betul, ikan termasuk biotik. Mengapa? Karena ikan adalah makhluk hidup. Nah, lalu potensi alam yang ketiga, tumbuhan. Di dalam laut terdapat berbagai macam tumbuhan. Nah, apa sih fungsi tumbuhan ini? Ada yang tahu? Betul ya, tumbuhan di laut juga menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis melalui sinar matahari. Nah, tumbuhan termasuk sumber daya alam apa? Betul, termasuk sumber daya alam biotik. Nah, lalu yang keempat, terumbu karang. Betul, terumbu karang merupakan sejenis tumbuhan ya, tumbuhan di laut. Nah, terumbu karang ini juga termasuk salah satu rumah dari berbagai macam hewan laut. Nah, selain itu, terumbu karang juga memiliki daya jual yang tinggi karena terumbu karang ini memiliki bentuk yang indah. Tetapi untuk sekarang, karena terumbu karang sudah langka, maka manusia dilarang untuk mengambil sembarangan terumbu karang karena dapat menyebabkan berbagai macam hewan laut kehilangan tempat tinggalnya. Terumbu karang termasuk sumber daya alam apa? Betul, biotik. Nah, lalu yang kelima adalah pasang surut air laut. Nah, betul ya. Jadi, air laut ini ada kalanya pasang dan ada kalanya surut. Ada yang tahu manfaat dari pasang surutnya air laut? Pasang surut air laut memudahkan nelayan untuk pergi ke laut dan kembali pulang. Nah, pasang surut air laut ini termasuk ke dalam sumber daya alam apa? Betul, abiotik. Nah, lalu yang ke-6 adalah mutiara. Mutiara ini berasal dari kerang laut. Nah, tetapi si mutiara ini sendiri masuknya ke dalam abiotik karena mutiaranya itu termasuk benda mati. Yang benda hidupnya itu adalah kerang lautnya. Nah, lalu yang terakhir ada pemandangan alam. Nah, anak-anak, sudah kita ketahui ya bahwa pantai-pantai yang ada di dunia, yang ada di Indonesia ini
banyak dikunjungi oleh orang. Mengapa? Karena pemandangan alam di pantai sangat indah. Pagi hari kita bisa melihat sunrise, di sore hari kita bisa melihat sunset. Nah, pemandangan alam ini merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki oleh pantai. Sehingga dengan pemandangan alam ini membuat banyak orang berkunjung. Lalu warga sekitar juga bisa mencari nafkah atau memanfaatkan dari banyaknya pengunjung itu. Ada yang berjualan, ada berjualan ikan atau berjualan oleh-oleh khas daerah tersebut. Lalu ada yang menyewakan penginapan. Lalu banyak juga jasa-jasa seperti fotografer dan yang lainnya. Nah, pemandangan alam termasuk sumber daya alam apa? Betul, pemandangan alam termasuk sumber daya alam abiotik. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai potensi alam yang ada di pantai, membuat warga sekitar bisa memanfaatkan potensi alam ini baik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi kelompok 2 dan kelompok 4 mendapatkan lingkungan pegunungan ya gambarnya. Nah, di sini Ibu juga sudah merangkum berbagai potensi alam yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah di pegunungan terdapat tanah yang subur. Nah, bisa kalian lihat ya, di pegunungan ini banyak pepohonan, lalu warganya juga memanfaatkan tanah yang subur ini untuk banyak menanam seperti menanam padi atau berkebun dan yang lainnya. Nah, lalu apalagi kalau gunung tersebut gunung berapi. Gunung berapi ini apabila telah meletus membuat tanah di sekitar gunung ini menjadi subur. Nah, tanah yang subur ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, baik untuk menanam tanaman ataupun untuk kegiatan jual beli yang lainnya. Nah, tanah yang subur termasuk sumber daya alam apa? Betul, tanah adalah sumber daya alam abiotik atau tidak hidup. Lalu warga sekitar juga banyak menanam seperti tadi ya, di tanah yang subur menanam padi atau berkebun. Nah, di sini membuktikan gitu bahwa di pegunungan ini salah satu potensi alamnya adalah terdapatnya berbagai jenis tanaman. Nah, tanaman di sini juga ada juga tanaman obat-obatan dan yang lainnya. Nah, tanaman ini termasuk sumber daya alam apa? Betul, biotik. Lalu yang keempat adalah pemandangan alam ya. Kalian sering melihat kan bahwa banyak orang yang suka mendaki gunung. Nah, ini mengapa sih banyak orang suka mendaki gunung? Karena gunung mempunyai pemandangan alam yang indah. Selain udaranya yang sejuk, pemandangannya juga indah. Lalu di gunung ini tentram. Jadi banyak orang yang memutuskan untuk pergi liburan ke gunung, yaitu yang disebutnya hiking. Nah, pemandangan alam ini termasuk sumber daya alam apa? Betul, abiotik. Nah, lalu yang terakhir adalah kawah. Nah, kalian pernah ke kawah? Nah, biasanya kawah ini ada di pegunungan, ada di gunung gitu ya. Nah, kawah ini bisa dimanfaatkan airnya yang disebut air belerang ini katanya bisa untuk kesehatan atau bisa juga untuk destinasi, karena banyak gitu ya kawah-kawah di Indonesia yang dijadikan tempat wisata oleh warga. Nah, di sini kawah termasuk sumber daya alam apa? Betul, abiotik. Nah, lalu tadi kelompok 5 dan kelompok 6 kebagian wilayah dataran rendah ya. Nah, di sini Ibu juga sudah merangkum berbagai potensi alam yang telah kalian paparkan. Ada 4 ya. Yang pertama adalah tanah yang subur. Betul ya, jadi bukan hanya di pegunungan saja tanah yang subur, tetapi di beberapa dataran rendah, khususnya di Indonesia, tanahnya pun subur-subur, sehingga banyak yang memanfaatkan untuk bercocok tanam dan yang lainnya. Nah, tanah yang subur ini termasuk ke dalam sumber daya alam apa? Betul, abiotik.
Nah, yang kedua adalah udara yang sedang. Nah, di dataran rendah ini udaranya sedang, jadi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin, sehingga banyak orang yang bermukim di daerah dataran rendah karena udaranya yang enak. Nah, udara ini termasuk sumber daya alam apa? Betul, abiotik. Yang ketiga adalah banyak perairan. Nah, di dataran rendah juga banyak perairan, seperti sungai dan danau. Sungai dan danau ini banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk jalur transportasi, ataupun dimanfaatkan hewan-hewan yang ada di dalamnya, hewan-hewan air tawar, seperti ikan. Lalu, bisa digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, perairan ini termasuk sumber daya alam apa? Betul, abiotik. Yang terakhir, akses jalan yang mudah. Di dataran rendah, akses jalannya mudah karena di daerah dataran rendah ini kan padat penduduk, sehingga jalan-jalan itu banyak diperbaiki, diaspal, tidak lagi tanah merah. Kemudian jalannya pun tidak naik turun, maksudnya tidak seperti di pegunungan. Nah, jalan ini termasuk sumber daya alam apa? Betul, abiotik. Nah, tadi Ibu telah membagikan gambar ke 6 kelompok ini mengenai 3 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Tadi 2 kelompok mendapatkan 1 wilayah yang sama. Nah, di sini tadi juga kita sudah memaparkan ya berbagai potensi alam yang ada di daerah dataran rendah. Nah, anak-anak, dengan berbagai potensi alam yang ada di berbagai daerah ini, kita sebagai manusia bisa memanfaatkannya, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, untuk menunjang berbagai keperluan. Nah, anak-anak, berbagai sumber daya alam yang ada di daerah ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Tetapi jangan pula kita mengambil terlalu berlebihan, karena ada beberapa sumber daya alam yang bisa diperbaharui, dan ada pula beberapa sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan berbagai sumber daya alam. Gunakanlah secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhtar. Terima kasih. Halo adik-adik, gimana tadi belajar sama Ibu Depi dan Ibu Sintianya? Menyenangkan bukan? Nah, sekarang sama Bapak Muhtar akan melanjutkan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Sintia dan Ibu Depi. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai SDA dan pekerjaan atau sumber daya alam yang akan mempengaruhi karakteristik pekerjaan yang ada di masyarakat. Contohnya itu, sumber daya alam yang ada di dataran tinggi akan mempengaruhi karakteristik dari pekerjaan masyarakat yang ada di dataran tinggi tersebut. Masyarakat yang ada di dataran tinggi ini kebanyakan mempunyai pekerjaan sebagai petani dan peternak. Petani ini terjadi karena tanah yang ada di dataran tinggi ini sangat cocok untuk menjadi lahan pertanian karena sangat subur ya. Nah, contoh perkebunan yang ada di dataran tinggi ini adalah kebun teh. Di sini ada yang pernah ke kebun teh? Kebun teh yang ada di Indonesia ini contohnya ada di puncak Bogor ya. Nah, tidak hanya berkebun dan bertani, di dataran tinggi juga cocok untuk beternak. Jadi masyarakat yang ada di dataran tinggi ini banyak juga menjadi peternak, karena di dataran tinggi ini untuk mencari pakan untuk ternaknya itu sangatlah mudah karena banyak ya. Tadi dataran tinggi, sekarang dataran rendah. Nah, karakteristik dari sumber daya alam di dataran rendah atau di pesisir pantai ini, kebanyakan masyarakatnya itu mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Nah, masyarakat yang menjadi nelayan ini bekerja pada pagi hari dengan memanfaatkan angin yang ada, angin yang berhembus dari daratan ke lautan.
Angin yang berhembus dari daratan ke lautan ini dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai untuk menuju laut untuk mencari ikan dan pulang kembali pada sore hari dengan memanfaatkan angin yang berhembus dari lautan ke daratan. Tidak hanya sumber daya alam yang menghasilkan sumber daya alam hayati, di Indonesia juga banyak sumber daya alam yang menghasilkan sumber daya alam non hayati. Contohnya seperti sumber daya alam yang menghasilkan emas, pasir, ataupun perak yang menjadikan karakteristik pekerjaan yang ada di sekitaran pertambangan tersebut menjadi penambang, atau masyarakatnya itu kebanyakan bekerja sebagai penambang. Nah, berbeda lagi dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Kebanyakan masyarakat yang ada di perkotaan ini menjadi seorang pembisnis atau pekerja industri, seperti pekerja kantoran ataupun pekerja pabrik di pabrik industri ya. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya alam akan sangat mempengaruhi karakteristik pekerjaan yang ada di sekitarannya. Tidak hanya sumber daya alam ini, tempat juga ada yang mempengaruhi pekerjaannya. Contohnya itu ada 3 tempat ya: daratan, udara, dan lautan atau perairan. Nah, pekerjaan yang ada di daratan ini seperti supir kendaraan, guru, dan juga petani atau peternak, dan serta ada juga yang bekerja di laut atau di perairan. Contohnya itu nelayan ataupun nakoda. Nakoda ini adalah orang yang mengendarai kapal laut. Dan juga ada yang di udara. Yang di udara ini contohnya yaitu pilot. Pilot ini adalah orang yang mengendarai sebuah pesawat. Dan juga ada pramugari dan pramugara. Hal ini membuktikan bahwa tempat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pekerjaan dari seseorang. Nah, gimana penjelasan dari Bapak? Sekian ya penjelasan dari Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ane, teman Bapak. Baik-baik ya sama Ibu Ane. Assalamualaikum. Sekarang pembelajarannya dilanjut sama Ibu Dwi ya. Nah, kali ini Ibu memiliki 3 permasalahan yang harus kalian pikirkan upaya pelestariannya. Nah, masalahnya nanti akan Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah hutan di daerah kalian itu sekarang masih rindang? Nah, apabila hutan di kalian masih rindang, berarti itu keadaannya sangat baik. Dan Ibu sekarang mau nanya lagi, apakah lingkungan kalian sekarang bersih? Nah, apabila lingkungan kalian kotor atau terdapat banyak sampah, maka lingkungan kalian itu perlu dilestarikan. Nah, sekarang kalian kan akan memikirkan pelestarian terhadap lingkungan. Atau tadi Ibu udah memaparkan bahwasannya kali ini Ibu mempunyai 3 masalah yang kalian harus mencari tahu upaya pelestariannya. Nah, masalah itu yang pertama itu mengenai hutan gundul, yang kedua itu mengenai pelestarian lingkungan, dan yang ketiga itu mengenai pencemaran air di laut. Nah, yang pertama kita bahas permasalahan yang pertama. Yang pertama itu mengenai hutan gundul. Ya, sebenarnya kalian tahu gak kalau sekarang itu sumber daya alam kita sudah disalahgunakan kegunaannya. Nah, apakah kalian tahu sebenarnya apa sih kegunaan dari hutan itu? Ya, tepat sekali. Hutan itu sebenarnya kegunaannya itu untuk sebagai tempat tinggalnya hewan, sebagai habitatnya hewan, dan dijadikan juga sebagai tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, pepohonan yang tumbuh ini nantinya akan menyerap air hujan. Air hujan yang diserap oleh pohon ini akan mengalir ke daerah pertanian dan juga ke daerah perkebunan. Nah, sehingga hasil panen ini akan sangat baik. Akan tetapi apabila tidak ada
aliran atau serapan air yang menyerap ke daerah pertanian dan juga ke daerah perkebunan, maka petani akan mengalami gagal panen. Apakah kalian tahu sekarang itu hutan sudah disalahgunakan kegunaannya, yaitu sekarang di hutan itu sudah dilakukan penebangan pohon secara liar, juga sudah dijadikan tempat jalan-jalan tol ataupun dijadikan sebagai tempat tambang-tambang yang ilegal. Maka dari itu petani itu sekarang sangat sulit untuk berhasil panennya, dan sekarang itu petani lebih sering mengalami kegagalan akibat dari apa? Akibat tidak adanya serapan air. Nah, maka dari itu ibu meminta kalian untuk memikirkan bagaimana sih upaya yang akan kalian berikan atau upaya yang akan kalian lakukan supaya hutan tetap terjaga dan pohon tetap terlindung sehingga para petani tidak mengalami gagal panen kembali. Nah, permasalahan yang kedua itu mengenai pencemaran lingkungan. Kalian sadar tidak? Sebenarnya sebagian besar pencemaran lingkungan kita itu dihasilkan atau pencemarannya itu diakibatkan oleh sampah plastik. Nah, sampah plastik ini bukan hanya mencemari di daerah daratan atau bukan hanya mencemari tanah, tetapi juga plastik ini mencemari daerah udara, daerah juga di daerah perairan juga. Nah, di daerah udara ini apa sih pencemarannya? Nah, pencemaran di daerah udara ini yaitu pada saat proses pembuatan plastik. Nah, asap pada saat pembuatan plastik ini akan meluap ke udara dan menjadi pencemaran di udara. Nah, sedangkan di tanah itu ketika kita menanam atau menimbun plastik di dalam tanah, maka pertumbuhan mikroorganisme itu akan terhambat karena adanya plastik. Nah, yang terakhir itu di mana? Ya, di air. Nah, air itu ketika sampah plastik ada di air itu, maka si plastik itu akan tetap di air selamanya. Nah, maka dari itu kalian coba sekarang pikirkan apa yang akan kalian lakukan supaya di udara, di tanah, dan di air itu terbebas dari sampah plastik atau dari pencemaran plastik lah ya. Nah, untuk permasalahan yang terakhir itu mengenai apa? Iya, mengenai pencemaran di laut. Nah, apa sih pencemaran di laut? Coba kalian tahu nggak apa yang menyebabkan tercemarnya air laut? Sampah plastik. Iya, salah satunya sampah plastik. Selain itu apalagi, ada yang tahu? Iya, salah satunya selain sampah plastik juga ada terjadinya pencemaran dari limbah pabrik. Aduh, nah di saat air laut terkotori oleh limbah pabrik, maka para nelayan ini tidak pernah atau memutuskan untuk tidak pergi melaut karena air yang kotor, sehingga para nelayan itu akan kebingungan di mana letak keberadaan ikan itu, sehingga hasil tangkapannya itu akan sedikit. Selain dari hasil tangkapan para nelayan yang sangat sedikit, nelayan juga kebingungan di mana untuk tempat penanaman rumput laut. Maka dari itu kita harus menjaga laut kita supaya para nelayan bisa menangkap ikan dengan banyak dan ikan-ikan bisa berkembang biak dengan baik, dan juga para nelayan tidak kebingungan lagi bagaimana sih atau di mana sih harus menanam rumput laut itu. Nah, tadi ibu udah jelaskan kan beberapa permasalahan atau ada 3 permasalahan yang harus kalian pikirkan. Di saat tadi kalian ibu menjelaskan, apakah kalian sudah terpikirkan upaya apa yang akan kalian lakukan ketika di lingkungan kalian itu terjadi penanaman hutannya menjadi gundul, atau ketika di lingkungan kalian itu terjadi daratan atau lingkungan kalian yang dipenuhi dengan sampah plastik, dan apa yang akan kalian apabila sungai ataupun laut kalian itu tercemar oleh pabrik atau tercemar oleh limbah pabrik. Nah, sekarang ibu memiliki 3 kertas. Nah, memiliki 3 kertas, bahkan 6 kertas ya, setiap kelompoknya nanti terdapat 1 kertas. Nah, kertas ini nantinya akan kalian isi dengan pemikiran-pemikiran tadi
mengenai upaya pelestarian yang akan kalian lakukan apabila terjadi di lingkungan kalian, masalah-masalah yang udah tadi Ibu jelaskan. Nah, apabila sudah selesai, nanti akan Ibu minta setiap kelompoknya untuk melakukan presentasi. Satu masalah dipikirkan oleh 2 kelompok. Baik, sekarang kalian kerjakan ya. Nanti jika sudah selesai, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan presentasi. Bagaimana? Apakah sudah selesai pengerjaannya? Wah, kelompok ini sangat bagus ya. Ayo terus pikirkan kembali apa yang akan kamu lakukan apabila masalah yang udah tadi Ibu jelaskan terjadi di lingkungan kalian. Wah, ternyata sudah pada selesai ya. Tadi juga kelompok 1 sama kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari pemikiran yang sudah mereka pikirkan. Siapa yang setuju dengan pendapat kelompok 1 dan kelompok 4? Wah, betul, Ibu juga setuju dengan kelompok 1 dan kelompok 4 bahwasannya untuk menjaga hutan kita supaya tidak gundul atau hutan yang gundul kini dipenuhi dengan pohon-pohon itu dengan dilakukannya reboisasi. Betul, apa sih reboisasi? Iya, penanaman ulang kembali terhadap pohon-pohon yang sudah ditebang. Betul. Dan apa tadi melakukan apa? Iya, tidak menebang pohon sembarangan ya, supaya hutan kita tetap menjadi tempat habitatnya hewan dan menjadi tempat menyerapnya air hujan. Betul, tepuk tangannya. Nah, tadi kelompok 1 sama kelompok 2 udah memaparkan kan? Sekarang bagiannya kelompok 1 dan kelompok 4 sudah memaparkan. Sekarang bagian kelompok berapa? Iya, betul. Sekarang Ibu mau kelompok 2 dan 5. Ayo ke depan. Wah, baik ya. Ibu sih setuju ya dengan pendapat kelompok 2 dan kelompok 5 untuk menjaga lingkungan kita menjadi bersih dan bebas dari plastik. Salah satu contohnya tadi dengan apa? Iya, membawa tempat makan sendiri, membawa minum dari rumah. Terus apa lagi? Tidak sering-sering menggunakan kantong plastik dan lebih memilih untuk membawa kantong plastik dari apa tadi? Dari kain. Betul, mantap sekali. Nah, tidak terasa sekarang udah giliran dari kelompok berapa sih? Iya, kelompok 3 dan kelompok berapa? Kelompok 6. Ayo ke depan. Wah, tadi katanya kata kelompok 4 dan kelompok 3 dan kelompok 6 untuk menjaga supaya air atau laut dan juga sungai kita terbebas dari limbah pabrik atau sampah plastik, yaitu selain tadi melakukan upaya-upaya tidak membuang sampah di mana saja, juga melakukan apa? Menyadarkan setiap pemilik pabrik atau pemilik perusahaan bahwasannya mereka harus memiliki tempat yang mandiri untuk membuang limbah pabriknya, tidak membuangnya ke sungai, supaya para nelayan ketika menangkap ikan akan menghasilkan banyak dan ikan juga akan hidup dengan normal ya di air bersih. Wah, rupanya kelompok 1 sampai kelompok 6 pemikirannya sangat cemerlang dan itu sangat hebat sekali. Nah, pembelajaran sama Ibu udah selesai. Gimana? Apakah pembelajaran sama Ibu menyenangkan? Nah, apabila kalian ingin belajar bersama Ibu lagi, minggu depan kita ketemu lagi ya. Sekarang pembelajarannya dilanjut sama Ibu. Ibu siapa? Iya, pembelajarannya dilanjut sama Ibu Tini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi kalian sudah belajar apa saja dengan Ibu dan Bapak Guru? Ya, tadi kalian sudah belajar mengenai sumber daya alam. Nah, tadi sumber daya alam itu apa sih? Nah, ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi sumber daya alam itu apa saja? Nah, ya, sumber daya alam itu ada tumbuhan, hewan, hasil hutan, ikan, air, sinar matahari, udara, angin. Nah, tadi kalian belajar sumber daya alam di berbagai daerah kan? Tadi ada daerah apa aja?
Ya, tadi kalian belajar mengenai sumber daya alam yang ada di laut. Nah, di laut itu ada apa aja tadi? Ya, ada ikan, ada rumput laut, kemudian tadi juga kalian belajar sumber daya alam yang ada di hutan. Nah, di hutan ini terdapat banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu sebagai penyimpanan air. Nah, tadi kalian juga belajar sumber daya alam yang ada di sungai. Di sungai terdapat banyak ikan. Terus tadi sumber daya alam yang ada di gunung. Nah, di gunung ini sebagai sumber mata air dan juga terdapat banyak pepohonan ya di gunung ini. Selain belajar mengenai sumber daya alam, tadi kalian belajar apa lagi? Nah, iya, tadi kalian belajar mengenai kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang pekerjaan. Nah, aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam itu tadi ada apa aja? Ya, tadi ada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perhutanan, industri, pertambangan, perhutanan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Nah, kan tadi berbagai bidang pekerjaannya itu di setiap lingkungan yang berhubungan dengan sumber daya alam itu banyak ya. Oleh karena itu, kita harus menghargai, menghormati setiap pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu memiliki manfaatnya sendiri dan juga itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, jika kita tidak ada petani, bagaimana kita bisa makan? Kan petani itu menanam padi hingga ia menjadi nasi dan dapat kita makan. Nah, kalau tidak ada petani, bagaimana kita bisa memakan nasi ya? Jadi, kita harus menghargai, menghormati setiap pekerjaan yang ada di lingkungan kita yang berbeda-beda itu. Nah, tadi selain belajar mengenai kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan, tadi kalian juga belajar mengenai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, tadi upaya pelestariannya itu ada apa aja? Benar, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Terus kita juga harus menjaga kebersihan dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Jadi kita itu harus menjaga dan melestarikan setiap sumber daya alam yang ada di lingkungan kita agar tidak terjadi bencana dan jika kita menjaganya kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kehidupan kita. Dapat dipahami ya anak-anak? Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal kepada kalian dan kalian harus mengerjakannya selama 10 menit. Ini dia soalnya. Ya, silakan kalian kerjakan soalnya terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal yang diberikan. Sekarang kita bahas bersama-sama dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Oke, untuk nomor 1, sebutkan dan jelaskan secara singkat macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, tadi sumber daya alam itu apa sih? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Tadi sumber daya alamnya itu ada apa saja? Nah, iya, tadi sumber daya alamnya itu ada tumbuhan, hewan, hasil hutan, ikan, air, sinar matahari, udara, angin, pepohonan, seperti itu ya. Dan nomor 2, sebutkan berbagai jenis pekerjaan berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada. Nah, tadi pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada itu apa saja? Ya, ada pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, perdagangan, peternakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 3. Bisakah dalam waktu yang berbeda membuat pekerjaan di suatu daerah berubah? Nah, bagaimana? Apakah bisa pekerjaan di suatu daerah itu menjadi berubah? Nah,
Jawabannya bisa ya, karena kita tidak tahu perkembangan zaman ke depannya itu seperti apa. Contohnya di pedesaan, jika perkembangan zaman pedesaan itu bisa berubah menjadi perkotaan ya, otomatis pekerjaan yang tadinya ada di pedesaan itu akan sebagian berubah ya menjadi pekerjaan yang ada di perkotaan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang soalnya dikumpulkan ya. Oke, sudah dikumpulkan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu Buddha dan Islam. Nah, untuk kalian tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan kalian. Sekarang berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.